Pemirsa Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI Mukhtarudin ini meresmikan pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman di kantor BP2MI di kawasan Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat sejak Januari hingga April 2026, BP2MI berhasil mencegah keberangkatan ilegal sebanyak 1.353 calon pekerja migran Indonesia di berbagai titik perbatasan. Dalam sambutannya, Kepala BP2MI Mukhtarudin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari proses pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Menurut Mukhtarudin, migrasi aman tidak hanya berdampak pada perlindungan pekerja migran, tetapi juga melahirkan kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik Bapak Ibu, dengan pembukaan info ini maka secara resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia baru saja meluncurkan Gerakan Nasional Migran, dan untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari gerakan ini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita 1 Teguh Adi Prasio dan juru kamera Koel Joseph. Selamat siang Teguh, apa maksud dari Gerakan Nasional Migran ini dan apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Menteri BP2MI di acara tersebut? Ya, selamat siang Nisrina dan juga pemirsa. Maksud dari kegiatan yang diadakan hari ini adalah untuk memitigasi, kemudian juga mengedukasi para pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, sehingga hari ini Menteri dari Perlindungan Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin ini mencanangkan program untuk mengedukasi dan memitigasi para pekerja agar tidak melakukan tindakan-tindakan atau yang membahayakan seperti mencari atau bekerja secara ilegal di luar negeri. Kalau misalnya saya kutip ada beberapa hal yang disampaikan Mukhtarudin tadi ketika keynote speech-nya, di mana Mukhtarudin menegaskan bahwa negara harus hadir langsung melindungi pekerja migran Indonesia, bukan hanya lewat regulasi di atas kertas saja, tapi juga harus ada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah supaya pekerja migran yang berangkat ini dapat di-track secara real oleh pihak pemerintah. Dan memang ada beberapa data juga yang tadi saya sempat dengarkan oleh Bapak Menteri, di mana Mukhtarudin juga menyampaikan bahwa setidaknya remitansi atau uang gaji pekerja migran yang dikirimkan ke Indonesia ini mencapai 288 triliun rupiah sepanjang 2025. Selain itu, Kementerian P2MI juga berhasil mencegah 1.353 keberangkatan ilegal calon pekerja migran Indonesia, di mana dari Kementerian P2MI ini telah menugaskan dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder baik di perbatasan ataupun di daerah-daerah tertentu untuk mencegah para warga Indonesia yang hendak menjalankan aksi bekerja ilegal di luar negeri, Nisrina dan juga pemirsa. Dan memang hingga periode Januari hingga April kemarin, P2MI juga mencatat setidaknya ada 4.213 konten yang di take down guna memitigasi adanya konten-konten ilegal yang mengajak para pekerja untuk bekerja di luar negeri secara ilegal. Dan sudah ada 1.173 aduan sepanjang 2026 terkait dengan pekerjaan ilegal, dan telah ditangani oleh pihak P2MI dan juga pihak-pihak atau stakeholder di luar negeri, sehingga 1.000 lebih aduan ini telah ditangani, dan para pekerja ilegal juga telah ada yang pulang ke Indonesia dengan selamat, ada juga yang masih secara bertahap ditangani oleh pihak P2MI. Dan saat ini pemerintah telah menetapkan 660 desa migran emas di berbagai pusat daerah atau di 26 provinsi. Ini gunanya untuk P2MI lebih dekat lagi dengan masyarakat, terutama yang ada di daerah-daerah, memberikan edukasi, dan mereka juga ingin mengetahui secara langsung bagaimana para pekerja migran di daerah yang akan bekerja ke luar negeri. Terakhir, acara ini juga diikuti oleh Kepala Balai BP2MI di 23 provinsi. Nisrina.
Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis Berita 1 Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Koel Joseph. Selamat kembali bertugas.